Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andelin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengisian atlas untuk indeks A240, A250, dan A270. Langsung saja ke indeks yang pertama, yaitu Inherent Risk. Nah, sebelum mengisi inherent risk, terdapat financial statement level yang faktor-faktornya harus kita telaah terlebih dahulu. Nah, ditemukan bahwa terdapat faktor kecurangan yang teridentifikasi dan faktor pengendalian internal yang kurang memadai. Maka risk of material misstatement dari perusahaan ini itu medium karena terdapat 2 checklist dari 5 checklist yang ada. Kemudian, respon auditor adalah auditor akan memperbanyak bukti uji substantif. Nah, selanjutnya baru kita dapat mengisikan bagian ini atau account levelnya berdasarkan soal. Nah, di soal disebutkan bahwa transaksi yang sering terjadi terdapat pada akun penjualan, pembelian persediaan, pembayaran, serta pelunasan utang dan piutang usaha, serta beban operasional. Sehingga pada kolom bagian ini, akun-akun yang sudah disebutkan tadi itu diisikan dengan ya. Kemudian terdapat kontingensi yang teridentifikasi di utang pajak. Nah, maka dari itu, untuk di kolom ini, hanya utang pajak yang diisikan dengan ya. Kemudian selanjutnya adalah akun yang memiliki signifikansi transaksi dengan pihak berelasi, yaitu utang lain-lain jangka panjang. Sehingga pada bagian ini, akun transaksi dengan pihak berelasi signifikan diisikan dengan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akun yang diukur menggunakan estimasi, yaitu akun imbalan pasca kerja, properti investasi, impairment atas piutang usaha. Maka pada kolom ini, akun-akun yang sudah disebutkan tadi, itu diisikan dengan ya. Nah, selanjutnya kita dapat mengisi likelihood of risk occurring dan magnitude impact of risk, di mana levelnya ini berdasarkan level of material atau tidak. Setelah itu, setelah mengisikan kedua hal ini, maka kita dapat menyimpulkan inherent risk-nya. Nah, berikut adalah hasil-hasil inherent risk untuk tiap-tiap akun. Nah, setelah mendapatkan inherent risk, kita dapat mengisi kesimpulan di atas, yaitu analisis inherent risk telah dilakukan. Nah, balik ke soal, tahap selanjutnya adalah control risk untuk di indeks A250. Nah, bisa langsung kita klik next index. Nah, pada control risk ini terdapat entity level, uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan, serta uraian siklus pembelian persediaan, hutang dan pengeluaran. Langsung saja kita ke siklus yang pertama, entity level. Nah, berikut adalah kesimpulan dari evaluasi pemahaman pengendalian. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan ini, kita harus mengisikan evaluasi pemahaman pengendalian. Nah, di soal telah terdapat lampiran untuk mengisi checklist pengendalian internal ini. Langsung diklik saja, dan kita dapat mengisikan hal di sini berdasarkan soal. Nah, untuk lingkungan pengendalian yang memadai itu hanya komunikasi dan penegakan integritas serta nilai etika, serta struktur organisasi. Kemudian, untuk penilaian risiko ini tidak ada karena manajemen tidak melakukan penilaian risiko. Kemudian untuk aktivitas pengendalian hanya 2 yang memadai, yaitu manajemen telah menerapkan unsur pengendalian berupa pemisahan tanggung jawab yang efektif dan transaksi yang terjadi telah diotorisasi oleh manajemen sesuai dengan wewenangnya. Kemudian, untuk informasi komunikasi ini, semuanya memadai karena auditor sudah memperoleh pemahaman terikat operasional perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Nah, dan yang selanjutnya adalah pemantauan atas pengendalian. Hanya satu yang memadai, yaitu auditor telah memperoleh pemahaman mengenai bagaimana manajemen memantau pengendalian internal atas laporan keuangan. Nah, setelah diisikan semuanya, simpulannya kita kembali ke previous index. Nah, di bawah sini perlu kita isikan, yaitu apakah pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi pengendalian internal? Jawabannya adalah ya, karena berdasarkan di soal juga menyatakan demikian. Nah, apakah secara individual atau gabungan teridentifikasi
defisiensi yang signifikan? Jawabannya juga ya. Nah, setelah itu kita dapat mengisikan kesimpulannya, yaitu pengendalian internal tingkat entitas belum sepenuhnya memadai. Nah, kelemahannya adalah berdasarkan pemahaman yang diperoleh oleh auditor, terdapat defisiensi dalam pengendalian internal. Nah, defisiensi yang teridentifikasi ini berdampak signifikan. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Nah, yang selanjutnya adalah uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Atau langsung saja kita klik previous index dan klik yang A250.2. Nah, pada bagian-bagian sebelumnya berkaitan dengan muncullah uraian siklus ini karena sudah diisikan pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, frekuensinya itu sering, identifikasi rasionya adalah nilai penjualan tidak tercatat. Untuk pelaksanaan aktivitasnya adalah aktivitas pengendalian adalah otorisasi, pemisahan tugas, dan pengelolaan informasi. Akun-akun yang terkait bisa dilihat di sini, dan asersi yang terkait adalah completeness, verification, acquisition and cut-off, serta existence. Nah, yang tidak diisi adalah valuation di sini untuk kas dan setara kas. Nah, untuk mengandalkan pengendalian, semuanya tidak, serta test of control-nya, semuanya analisisnya tidak efektif, sehingga hasilnya adalah high semua. Nah, kesimpulannya adalah pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai, dikarenakan ditemukan beberapa penjualan tanpa bukti transaksi. Nah, kembali ke main index, untuk siklus selanjutnya yaitu siklus pembelian persediaan dan hutang dan pengeluaran. Nah, yang bagian ini sudah diisikan pada step-step sebelumnya. Frekuensinya itu sering, what can go wrong-nya adalah akurasi nilai persediaan dan HPP yang tidak benar, yang kurang, serta untuk pelaksanaan aktivitas pengendaliannya itu terdiri dari otorisasi, pemisahan tugas, dan pengelolaan informasi. Untuk akun-akun yang terkait adalah beban pokok pendapatan, utang usaha, persediaan, kas, dan setara kas. Asersi yang terkait ini semuanya, kecuali untuk kas dan setara kas tidak terdapat valuation. Nah, untuk mengandalkan pengendalian, jawabannya juga tidak, analisisnya juga, test of control-nya juga tidak efektif. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pada siklus ini itu belum sepenuhnya memadai karena terdapat dokumentasi siklus pembelian yang belum memadai. Nah, kembali lagi ke soal, karena indeks ini sudah selesai, maka komunikasi dengan TCWG dan SPI, atau indeks A270. Sebelum masuk itu, kita klik konten, kemudian A270. Nah, terdapat dua bagian, yaitu A dan B. Yang kita kerjakan itu yang pertama dulu. Apakah klien memiliki TCWG? Nah, kita harus melihat ke lampiran yang ada di sini, A270A1. Nah, di soal kita klikkan di TCWG-nya. Nah, berdasarkan pernyataan komunikasi dengan TCWG di soal, komunikasi dengan pihak terkait yang bertanggung jawab atas tata kelola ini, semua jawabannya adalah ya, kecuali komunikasi terkait estimasi akuntansi yang signifikan, itu jawabannya tidak. Nah, sehingga kesimpulannya, komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai, karena dari keseluruhannya hanya satu yang tidak memadai. Nah, kemudian untuk lampiran, di sini terdapat lampiran komunikasi dengan TCWG PT Prasmulya Jaya atau perusahaan yang sedang di audit. Nah, untuk yang kedua adalah apakah klien memiliki SPI? Nah, langsung saja kita klik. Nah, berdasarkan di soal, auditor ini tidak menggunakan pekerjaan auditor internal, sehingga simpulannya adalah bukti audit belum cukup memadai. Nah, alasannya karena auditor merasa SPI ini tidak melakukan pengawasan yang benar. Nah, sekian urutan-urutan pengisiannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.